Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Juni 2025, hari Minggu Paskah ke-7, disusun dan dibawakan oleh Frater Advent Lajar SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini saya berjudul Doa sebagai Sarana yang Mempersatukan. Injil Yohanes pada hari ini menampilkan satu bentuk kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus, yaitu kerelaan hatinya untuk mendoakan para murid dan orang banyak yang telah percaya kepadanya. Yohanes dengan apik menampilkan isi doa yang didaraskan oleh Yesus. Pada ayat 21, Yesus mengungkapkan keinginan hatinya kepada Bapa agar Bapa berkenan mempersatukan para pengikutnya sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Persatuan yang dikehendaki oleh Yesus ini bukanlah merupakan kesatuan yang bersifat politis, yang syarat akan kepentingan, tetapi Yesus menghendaki agar persatuan yang terjalin di antara para pengikutnya merupakan sebuah persatuan yang utuh dan kokoh, yang didasarkan pada cinta kasih. Dalam hidup ini, sebagai umat beriman, kita pasti selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapa dengan pelbagai intensi dan harapan hati kita masing-masing. Kita menyadari bahwa doa merupakan sarana yang mempersatukan kita dengan Tuhan, serentak pula menjadi sarana yang paling agung untuk berkomunikasi dengan dirinya. Dalam berdoa, kita berusaha dengan rendah hati memohon rahmat dari Bapa untuk mengabulkan semua permohonan yang kita sampaikan. Kita acap kali menerima permintaan doa dari orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, atau mereka yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Kita sendiri pun sering meminta doa dari orang-orang terdekat kita,
dengan pelbagai intensi yang penuh harapan. Di satu pihak, kadangkala kita merasa begitu bahagia ketika ada orang yang berkenan mendoakan kita. Dan oleh karena itu, kita pun hendaknya tetap setia untuk berdoa kepada Allah bagi sesama kita. Doa yang diucapkan oleh Yesus kepada Bapa menjadi contoh bagi kita umat beriman, agar dalam doa-doa kita senantiasa memohonkan rahmat persatuan dan kesatuan, baik di dalam hidup beragama, berbudaya, maupun bermasyarakat. Persatuan yang kita bangun dalam keberagaman dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Kita hendaknya selalu ikut ambil bagian dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan baik di dalam hidup beragama maupun hidup bermasyarakat. Kita sepatutnya menyadari bahwa banyaknya perbedaan yang terdapat di dalam agama-agama dan kepercayaan lainnya tidak mampu menghalangi kita untuk memperjuangkan nilai persatuan dan kesatuan. Yesus menghendaki kita untuk selalu mendoakan sesama, agar sesama kita itu dapat memperoleh keselamatan yang datang dari Bapa. Dan pada akhirnya, kita semua dapat bersatu di dalam namanya. Untuk mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk selalu bergiat dalam doa dan dengan rendah hati memohonkan rahmat persatuan dari Bapa bagi semua manusia, sehingga kita semua dapat bersatu dan tidak lagi tercerai-berai. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.